Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilaha illa anta al-hakim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa rasulaka minan nabiyyin wal mursalin wa al qurabin wa rasulana ilman nafi'an wa syai'an salihan wa santayyibun wa rabbi wa shifaan min kulli da'i rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la nusanniku rahimallahu nafa'ana bihi bidarina wa jazakumullahu anni wa tarjih khair jazakum wa inna qawlihi halaman 12 di tengah halaman 12 di tengah paragraf yang 3 bahasa Indonesia. Ulama mengatakan bahwa kelima rukun ini, rukun Islam ada 5 sebenarnya. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat. Kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, 5 rukun Islam ini saling terkait satu dengan yang sama lain. Artinya ada hubungannya. Ya, kalau kurang maka akan ada efek sampingnya. Nah, itu. Jika dapat terpisah. Ya. Ada yang semuanya wajib melaksanakan tanpa kecuali, ada yang diikat dengan kemampuan. Nah, sehingga amalan sebagian rukun tidak diterima sebelum seseorang mengamalkan seluruh rukun tersebut. Nah, ya. Contohnya apa? Orang sembahyang, puasa, haji, zakat, tapi kadang mengucap 2 kalimat syahadat tidak diterima. Karena syarat sah amal orang itu adalah amal. Di Quran amanu wa amilus shalihat wa tawassaw ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu amanu itu rukun ya Islam, salat, puasa, haji, zakat itu tidak diterima kecuali dengan rukun yang pertama, beriman. Jadi sehingga amalan sebagian rukun tidak diterima sebelum seseorang mengamalkan seluruh tersebut. Orang sudah beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kalau sembahyang, tapi orang tadi zakat, ya berhaji, puasa, maka semuanya akan diterima pula. Karena sholat ini adalah awal-awal yang akan dihisab dari kiamat. Apabila baik sholatnya, seluruh amal diterima. Apabila sholatnya rusak, seluruhnya pun rusak, tidak diterima. Nah, kemudian siapa meninggalkan 5 rukun ini atau sebagian diantaranya secara mengingkari kewajibannya, maka ia kafir. Ini penting. Jadi siapapun yang meninggalkan rukun ini atau sebagian dari antaranya secara mengingkari kewajibannya, maka dia orang termasuk sudah kafir. Jadi ada orang misalkan pada sembahyang, alasannya pada sembahyang kenapa? Ya, karena dia perlu percaya sholat 5 waktu ini wajib. Lalu ada yang pada puasa ditekuni, kenapa pada puasa? Karena puasa wajib. Ya, yang mewajibkan untuk manusia, Imam Syafi'i, Allah adalah kalimatnya mewajibkan. Nah, ya, kalimat wajibat, ya benar. Ada jangan kutiba dianggapnya dicatat saja, ya tafsir saka. Tapi saka ini ada urusannya, ada orang membaca Quran itu dengan kapasitas ada namanya ilmunya, usulnya, balagatnya, mantiknya, bahasa Arabnya, ini kan ada sakanya aja tafsirkan Quran.
Ya, Madinah kutiba dicatat aja. Termasuk orang pada tahu furiga mana. Nah, teorinya nih. Ini kenapa kalau karena kan wajib sembahyang tadi. Allah kena wajib apa? Nah, karena mengingkari kewajiban sholat tadi atau puasa atau haji atau zakat, maka orang itu ya tergolong orang-orang yang telah kafir. Cuma yang penting ini, jangan mengafirkan orang. Kita bisa mengatakan orang itu kafir di ulama kalau sudah ada sidang dari ulama. Jadi kalau belajar kitab harus pakai guru. Biar ada dia nak sembahyang kafir nih, langsung kafirakan aja, terus kafir. Bujur aja di kitab. Kalau pakai guru ada rinciannya. Ya, gawiannya itu bisa buatnya kafir kalau dia kembali ke ajaran Allah. Tapi kalau orangnya kadang-kadang kita kafir apa? Orangnya itu harus disidang, dipanggil oleh ulama, disidang oleh ulama, disaksikan masyarakat, ditakuni pula kenapa pian tidak sembahyang. Ya, kada Allah kada percaya pada sembahyang itu wajib. Ini pian mengucapkannya dipaksa kan? Atau karena mampu apa pian? Kada dia normal, tidak ada paksaan. Nah, hanya disidang oleh ulama. Tok ini sudah ada orang Islam lagi. Hanya kita mudahkan orang itu artinya kafir. Selama kalau disidang, tidak boleh kita ada kafir gawiannya yang kada sembahyang, yang kada puasa, yang inya berbadahnya, yang kada percaya, itu yang bisa menjadikannya kafir. Orangnya jangan langsung kita mengkafirkan. Nah, ini rinciannya ada nih. Kita harus belajar, kalau udah belajar ngalih urusannya daurnya. Karena di hadis itu man taraka shalah muta'ammidan, ya bahwa fakat kafar. Kalau siapa yang meninggalkan sembahyang karena tidak sengaja, maka kafir. Nah, ulama beda pendapat. Sengaja ini, ya kenapa? Karena inya koler atau karena inya ingkar. Kalau inya koler, maka inya tidak kafir, hanya fasik dosa. Kecuali inya ingkar kan percaya baru kafir. Memadahkannya kafir kalau langsung, ya harus ada proses kayak ini biar. Orang dalam Islam itu, syariat Islam, kalau menuduh orang berzina itu wajib menyediakan 4 saksi. Saksi ini wajib melihat seperti ya benang dimasukkan di jarum. Wajib melihat nih keempatnya. Bertiga melihat sekung kada cambuk, kada diakui orang ini berzina. Saking ketatnya agama Islam ini menuduh orang itu kada baik. Apalagi menuduh orang kafir, murtad, bagiannya ketat lagi. Nah itu agama Islam. Jadi kalau sembarangan menuduh, makanya di akhir zaman nih hati-hati. Sana tuh jadi mau kawinnya aja ketianan, nah begawi dulu. Hati-hati ini kalimat menuduh ini bahaya. Kalau Islam menuduh orang begawi itu harus melihatnya. 4 saksi melihat. Saksinya mana dia? Ada aku melihat itu malah enggak ada. Karena kalau jadi saksi orang itu berhubungan di luar nikah. Nah ini dikiranya nih montong nih ya bagus saja. Ada bapak dosanya besar, hukum wajib namanya demikian. Menuduh orang berzina bahaya, dosa besar. Gampang, makanya di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, zaman sidin itu kada boleh yang berfatwa hanya ulang baca Imam Malik. Selama Imam Malik ya yang ada di kota Madinah, malah ulama yang lain di bawah beliau. Itu ada kejadian nyata di zaman beliau di kitab itu. Jadi zaman Imam Malik itu ada orang kebinian memandikan jenazah. Nah, ketika memandikan jenazah otomatis kan bersih kotorannya tuh lah. Ya kada. Nah, ya yang memandikan tahunya pasti ada masyarakat pas masukkan disedotnya. Tangan bini yang mau pemandian bini disedot, kalau punya sama-sama punya bisi disedot ya kan? Nyedot bisa. Nah disedot, tarik ke kawan. Bingung nih kayak apa solusinya. Hendak ditatak yang hidup pasien juga, tanganku sayang aja ya, sakit. Hendak dibelah yang meninggal, kehormatan yang meninggal sama ketika hidupnya juga. Bingung jadinya nih kayak apa nih siapa solusinya bingung. Nah, jadi masyarakat jika tidak lagi nih kita mau jadi Imam Malik aja kita datangi.
Nah, lalu datang utusan ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Kan aib nih, ada boleh diumumkan ini aib, tidak boleh masyarakat sampai tahu, harus orang-orang tertentu aja tahu, aib tidak boleh diumumkan. Akhirnya musyawarah keluarga, datang ke Imam Malik utusan beberapa orang guru, ini ada masalah besar guru, apa sih, kami kadang memecahkan guru ya. Apa aja sih ini pemandian, ketika dia memandiakan, pas hendak membersihkan tempat kotoran tadi, disedot di tangan. Jadi kita kan lain menggunakan. Jadi kayak apa solusinya nih? Ditatakkan yang pemandian tangannya, atau yang mati aja kan? Diiris dagingnya itu, untuk keluar kan yang ada dibedah. Jadi Imam Malik, karena di sini solusi aku di sana kan. Ada kesini memecahkan langsung. Ini jawabnya apa? Harus survei lapangan, itu ulama yang berhati-hati. Ada yang langsung fatwa ini salah, benar orang lain harus. Nah jadi ya Imam Malik namanya babinian kan ditirai ya kan. Jadi Imam Malik nih anak dia tirai maksudnya pemandian jujur ikamlah yang lulus. Dan waktu ikam memandiakan, apa yang ikam sambat di hati ikam dengan yang meninggal ya, maaf Imam Malik gue segitanya kan burung tadi di hati kita kan kurang nih. Nah ini Vietnam nih, ini kayaknya ketujuh bencina nih. Nah, menuduh mayit yang sudah meninggal berzina. Akhirnya Allah takdirkan disedotnya kemaluan tadi untuk menghukum orang menuduh tadi. Nah ini fakta nih, kita punya ulama-ulama banyak menjelaskan ulama kisah ini. Disedot tangannya. Nah dia mau Malik kan, jika ada buktinya. Hanya sangkaan aja kan, ini guru pada dia buktinya. Nah, Imam Malik cerdas saja dipikir orang yang dia kada mazhab ya, termasuk artinya fikih yang alusan wa jamaah madzhabul arba'ah ya Imam Malik kalau dia kan disini ya tadi bisa dihukumkan orang berzina kalau ada 4 saksi. Kalau kada lengkap 4 saksi dicambuk semua. Jadi hukumannya kayak apa? Bini yang tadi dicambuk. Nah, dicambuk dulu ya. Pas dicambuk, Allahu a'lam 100 kali atau 50 kali ingat. Pokoknya dicambuk hukumannya, karena hukum qadzaf itu kalau dibujur, menuduh orang berzina dicambuk. Akhirnya pas dicambuk, hanyar keluar tangannya tadi. Nah itu subhanallah. Ini yang meninggal dunia aja harus kita jaga kehormatannya, apalagi yang masih hidup. Makanya jangan sampai guru mahasina mautakum. Sebutlah orang yang meninggal dunia itu kebaikannya. Wa kufu an masawihim, dan jaga untung kita ini daripada membicarakan keburukan. Jangan. Yang meninggal aja kan boleh bicara keburukan, apalagi masih hidup. Nah, itu. Yang di akhir zamannya kekuasaan Allah dikuyak-kuyak udah meninggal, usaha udah meninggal, usaha dikuyak-kuyak udah meninggalnya. Sidin membawa apa yang Sidin bawa, kita pun kayaknya nih almarhum juga calon. Dia kata apa yang kita sediakan, dia kata nah harusnya udah sini diampuni Allah. Sudah selesai. Aku kuncinya bisa lebih parah di Sidin daripada dunia, belum tentu juga lebih baik daripada Sidin. Karena yang meninggal dunia kalau sudah mati muslim, maka itu ada sudah pencirian tekad surga. Walaupun dia gawian macam-macam, belum bertobat, itu kan urusan. Makanya juga harus ngumpul. Akidah Ahlussunnah Jamaah mengatakan begini. Orang kafir yang mati itu tahta ma'isyatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah hendak masukkan ke surga, kehendak Allah adalah yang komplit. Ya, makhluk-makhluk Allah, surga milik Allah. Itu kata masuk neraka. Ini yang kafir ini ke surga. Dan yang komplit nih, ini orang yang kafir, wajib kita baik sangka. Apalagi orang beriman, hanya nyaman ada sembahyang, ada puasa, ada berzakat, ada beribadah, mungkinnya ya kita lebih baik sangka orang yang meninggal. Nah, yang mati kafir aja jelas-jelas wajib baik sangka, itu kehendak Allah. Allah bisa aja masukkan
surga dengan rahmatnya, bisa menyiksa dengan keadilannya masuk neraka. Apalagi orang muslim beriman harus lebih hati-hati lagi gitu. Nah ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Aku harus tanamkan jamaah itu. Nah itu. Maka dengan belajar wawasan kita ada. Ternyata mulia benar orang kafir aja dimuliakan. Ya Rasulullah, siapa ada demian untuk khosmahu yaumul qiyamah. Siapa yang berani menyakiti orang kafir zimmi yang sudah artinya mereka tadi memerangi baik-baik aja anak kaum muslimin, maka aku akan jadi musuhnya dari kiamat. Apalagi orang beriman, apalagi muslim, hanya maksiat sama minum, gawian ini. Lalu kita, nah, boleh, ya. Makanya nahi mungkar ada 3, pemerintahan, ada ulama, ada orang awam. Kita orang awam jangan hanya jadi pemerintahan, lain bidang kita timbul perkelahian. Nah, malah kawat. Yang orang awam pemandir juga lain ulama, ini mulai daur nih. Lain bidangnya nahi mungkar juga daur ya jadinya. Makanya harus apabila kalian melihat, ya artinya menyaksikan tahu nih, kada mesti melihat tahu aja ya. Wah ini ya kada jarak jauh aja tahu ada. Awal hari bila kada melihat kada tahu karena wah ini dengan canggih alat itu yang kada melihat gini tahu aja juga. Nah melihat maka ubahlah kemungkaran tadi yang kada baik itu dengan tangan, artinya pemerintahan, kekuasaan. Bila kada kawal dengan untung ya ulama, cuma ulama kada sembarang ulama pula, kada semua ulama yang kau naik mungkar kada boleh. Ada ulama-ulama khusus yang disegani, yang dicintai. Ya, yang ada ketujuh naik mungkar itu berkelahian. Nah, itu jadi syarat-syaratnya ada sembarang mungkar. Nah, itu. Dan juga bila kada mampu maka dengan hati menjauh dan kada ketujuh dengan gawian orang itu tetap doakan dan dapat hidayah. Nah, ini orang awam kita. Nah, jadi ada tingkatannya. Ya, jangan artinya yang di atas ada apa? Pemerintahan, kekuasaan aku dipandir aja udah beli harus dengan bidangnya. Jadi ulama aku di hati aja. Kenapa? Udah bidangnya aku pandir, tegur. Ya. Nah, jadi kada kawa. Makanya kan ada yang kejadian-kejadian ulama makanya menyinggung pemerintahan, calon-calon ya kada. Nah, sidin dicintai kan ada sudah ulama. Zaman wahid ini kan berpandir masuk barang lagi viral kayak ini. Orang yang pada tujuh dipotongnya. Secara pada orang tuh hanya menyampaikan hadis. Cuma namanya manusia. Ya kada. Nah, bisa digoda setan. Nah, tapi semdaur yang baik dianggapnya sama. Padahal baik yang menasehatinya itu kan zaman fitnah tadi. Nah, jadi hati-hati. Jadi hati-hati kita kawal kita. Jadi harus main, iya. Kayak orang yang udah masyhur terkenal, iya, ilmuannya dicintai masyarakat, nah itu dari yang waninya, ya, dari yang waninya. Dari sidin, temakan banyak temakan sidin dah, banyak kebaikan sidin di mana-mana. Nah itu, masya Allah, tidak sembarang yang bisa berbuat untuk menegakkan nahi. Ya tadi, jangan sembarang kita menuntut. Karena agama itu adalah agama rahmatan lil alamin dan agama ada ya, ada ketentuan kita mengucap seseorang itu kafir. Siapa meninggalkan rukun selain rukun 2 kalimat syahadat tanpa mengingkarinya, membayar atau puasa atau zakat atau haji, ia fasik. Nah, fasik kita buat berdosa. Itu berdosa orang itu pada kafir itulah. Nah, ini fasik berdosa. Nah, kalau berdosa cuma jangan dibenarkan kami fasik. Jangan bisa bakal lahir. Nah, mereka kalau sembahyang puasa makan di bulan puasa sengaja ya di warungnya. Nah, kita hati ya Allah ini gawean nih maksiat nih. Biasanya dapat hidayah. Tinggalkan aja gitu akan. Makanya aja guru songkol jam akhir zaman itu kita sambil kita mengatakan melihat orang maksiat ya Allah hadza munkar fa anzil ya Allah ini nak mungkar
dia aja kalau menghilangkan begitu. Soalnya mau kita hendak bukan bidangnya bisa bertambah kemungkaran. Hanya ada ulama itu kan kata kedua ini menagur orang yang bermaksiat di jalan. Ya, ada kalau sembahyang bahaya kayak ini di Habib Zaid yang pengarang kitabnya pernah khutbah di Empang Bogor dulu langsung hadir di hadapan sidin. Karena guru belum menerjemahkan kemenakan sidin terjemah Habib Zaid itu khutbah di Empang Bogor dulu tahun 2011. Itu di sini jangan menegur rahimah kalau bukan ahlinya. Khawatir karena kita ingin menjadikan orang itu baik, timbul orang itu keluar dari agama Islam. Contohnya kayak ini. Wih, kamu jangan kada sembahyang. Lain bidangnya mana gue? Yang sembahyang, yang sembahyang, yang kada sembahyang. Ini orang kada ahli, jadinya aku kada sembahyang selama-lamanya. Wajib juga sembahyang. Nah, tadi orang ini statusnya fasik ya. Timbul gara-gara kita menaruh bukan ahlinya, kita kada dicintainya.